Mak! Mak, Tama pulang. Siapa yang lakukan ini ke emak? Seorang santri muda bernama Tama pulang dari pondok dengan membawa kerinduan besar kepada ibunya. Namun, ia justru menemukan wanita yang sangat dicintainya duduk di atas tikar kotor, mengenakan pakaian robek, dan memakan nasi basi di dalam rumah kosong. Tubuh ibunya penuh luka. Suaranya mendadak hilang. Setiap kali Tama bertanya siapa yang telah menyiksanya, wanita tua itu hanya menangis dan menunjuk sebuah cincin. Setelah menemukan surat tanah palsu dan rekaman yang tersembunyi di balik selimut, Tama akhirnya mengetahui bahwa pelakunya adalah orang yang paling ia percaya. Ternyata, halo sahabat semuanya, sebelum kita mulai ceritanya, mari sama-sama untuk subscribe channel Gema Story. Karena dengan dukungan kalianlah, saya bisa selalu semangat dalam membuat video-video menarik lainnya. Dan jangan lupa juga untuk ketik amin di komentar agar rezeki kalian lancar. Kalian semua sehat badannya dan teman-teman semua diberikan panjang umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Baiklah, tanpa menunggu lama, mari kita mulai ceritanya. 4 tahun sudah Tama meninggalkan desanya untuk belajar di sebuah pondok yang jauh dari rumah. Selama itu pula, kerinduannya kepada sang ibu hanya bisa ia tahan melalui doa dan percakapan singkat lewat telepon milik kakaknya. Hampir setiap malam setelah mengajar anak-anak mengaji, Tama duduk di serambi pondok sambil menatap langit. Di sanalah ia selalu membayangkan Ibu Salmah menunggu kepulangannya di depan rumah, mengenakan kerudung coklat kesayangannya dan membawa segelas teh hangat. Pagi itu, penantian Tama akhirnya berakhir. Sebuah mobil angkutan tua menurunkannya di jalan masuk desa. Tama berdiri dengan sebuah koper di tangan kanan dan tas hitam di punggungnya. Ia mengenakan baju koko sederhana, peci hitam, dan sarung kotak-kotak yang sedikit berdebu akibat perjalanan panjang. Udara desa terasa begitu akrab. Aroma tanah, suara burung, dan bunyi anak-anak yang bermain di kejauhan membuat dadanya hangat. Tama menarik napas panjang. "Mak, Tama pulang," ucapnya pelan. Ia berjalan menyusuri jalan kecil sambil tersenyum. Di dalam kopernya terdapat kerudung baru, sandal, beberapa bungkus makanan, dan sebuah tasbih kayu yang sengaja ia beli untuk ibunya. Tama tidak memberitahu siapapun tentang kepulangannya. Ia ingin melihat wajah terkejut Ibu Salmah ketika dirinya tiba-tiba muncul di depan pintu. Namun, semakin dekat dengan rumah, langkah Tama perlahan melambat. Pagar bambu yang biasanya tertutup rapi tampak miring. Rumput liar tumbuh memenuhi halaman. Pot bunga yang dahulu selalu dirawat ibunya kini pecah dan tergeletak di dekat sumur. Tidak terdengar suara sapu lidi dari halaman. Tidak ada aroma masakan dari dapur. Rumah itu sunyi. Tama meletakkan koper di teras lalu mengetuk pintu. "Mak." Tak ada jawaban. Ia mengetuk lebih keras. "Mak, ini Tama. Tama sudah pulang." Pintu tetap tertutup. Perasaan tidak nyaman mulai merambat ke dalam dadanya. Tama berjalan menuju jendela dan mencoba melihat ke dalam. Ruang tengah tampak gelap. Meja dipenuhi debu dan kursi-kursi tidak berada di tempatnya. Seorang wanita setengah baya muncul dari rumah sebelah. Ia adalah Bu Narti, tetangga yang sudah dikenalnya sejak kecil. "Tama," panggilnya dengan suara ragu. Tama menoleh dan segera menghampirinya. "Iya, Bu. Saya baru sampai. Ibu saya kemana?" Bu Narti tidak langsung menjawab. Tatapannya berpindah dari wajah Tama ke rumah yang terkunci. "Kamu belum bertemu Haris?" "Belum." "Kenapa saya harus bertemu Kak Haris? Ibu ada di mana?" Bu Narti meremas ujung kerudungnya. Wajahnya tampak gelisah. "Sebaiknya kamu tanyakan kepada kakakmu." Jawaban itu membuat Tama semakin tidak tenang. Memangnya terjadi sesuatu kepada ibu? Bu Narti membuka mulut,
Tetapi suara sepeda motor tiba-tiba terdengar dari arah jalan. Haris datang mengenakan jaket hitam dan celana panjang. Kakak sulung Tama itu menghentikan motornya di dekat pagar. Saat melihat Tama, wajahnya tampak terkejut. "Kamu sudah pulang?" Tama mendekatinya. "Ibu di mana, Kak?" Haris turun dari motor lalu memaksakan senyum. Ia merangkul bahu adiknya, tetapi Tama tidak membalas pelukan tersebut. "Kenapa tidak memberi kabar? Kakak bisa menjemputmu." "Aku sengaja ingin memberi kejutan kepada ibu." Senyum Haris perlahan menghilang. "Ibu sedang tinggal di rumah Bibi Marni." "Kenapa?" "Belakangan ini ibu sering lupa. Kadang keluar malam sendirian. Kakak takut terjadi sesuatu, jadi ibu dititipkan di sana." Tama menatap wajah kakaknya. Selama ini Haris selalu mengatakan bahwa keadaan ibu mereka baik-baik saja. Setiap kali Tama mengirim uang, Haris juga selalu mengabarkan bahwa ibu Salmah makan dengan cukup dan rutin meminum obat. "Kenapa kakak tidak pernah memberitahuku?" "Kakak tidak ingin mengganggu belajarmu. Aku mau menemui ibu sekarang." Haris segera memegang lengan Tama. "Tidak perlu terburu-buru. Bibi Marni sedang pergi keluar desa. Ibu ikut bersamanya." "Kemana?" "Ke rumah keluarganya." "Desa mana?" Haris terdiam sebentar. Tama memperhatikan keringat yang muncul di kening kakaknya. Meski udara pagi tidak terlalu panas. "Kakak lupa nama desanya," jawab Haris. Dada Tama terasa semakin sesak. Ia menoleh ke arah Bunarti. Tetapi wanita itu sudah masuk ke rumah dan menutup pintu. Haris membuka pintu rumah mereka. "Masuklah. Kamu pasti lelah. Nanti malam kita bicarakan semuanya." Tama hendak mengikuti kakaknya ketika terdengar suara kecil dari balik pagar. "Kak Tama." Seorang anak laki-laki berdiri di dekat pohon jambu. Namanya Chandra. Tubuhnya kurus, kakinya tidak beralas, dan wajahnya tampak ketakutan. Tama menghampirinya. "Ada apa, Chandra?" Anak itu melirik Haris yang sedang membawa koper Tama ke dalam rumah. Nenek Salmah tidak tinggal bersama Bibi Marni. Jantung Tama berdegup keras. "Kamu tahu ibu ada di mana?" Chandra mengangguk pelan. Tangannya menunjuk jalan sempit yang mengarah ke kebun bambu. "Di rumah kosong dekat sungai." Tama langsung berlari. Ia tidak menghiraukan teriakan Haris dari belakang. Kakinya menghantam jalan berlumpur. Ranting-ranting kecil menggores lengannya. Tetapi ia terus berlari melewati kebun pisang dan bekas penggilingan padi. Rumah kosong itu berdiri di antara pepohonan lebat. Atapnya berlubang, dinding kayunya menghitam, dan pintunya terbuka sebagian. Tama berhenti di depan bangunan tersebut. Napasnya terengah-engah. Bau lembab bercampur busuk keluar dari dalam rumah. "Mak!" teriaknya. Tidak ada jawaban. Tama melangkah masuk. Cahaya hanya menembus melalui lubang-lubang kecil di dinding. Lantai tanah dipenuhi lumpur, daun kering, dan sisa makanan yang membusuk. Dari sudut ruangan terdengar suara piring bergeser. Tama menoleh. Tubuhnya mendadak membeku. Ibu Salmah duduk di atas tikar robek. Tubuh wanita tua itu sangat kurus. Rambut putihnya keluar dari kerudung kotor yang menutupi kepalanya. Bajunya penuh noda lumpur dan bagian lengannya telah sobek. Di tangannya terdapat sepiring nasi yang bercampur tanah. Wanita tua itu baru saja menyuapkan makanan tersebut ke dalam mulut. "Ma!" Suara Tama pecah. Piring itu terlepas dari tangan Ibu Salmah. Matanya membesar ketika melihat anak bungsunya berdiri di hadapan pintu. Bibirnya bergerak cepat, seolah hendak menyebut nama Tama, tetapi tidak ada suara yang keluar. Tama menjatuhkan diri di depannya. "Mak, ini Tama. Tama sudah pulang." Ia menggenggam kedua tangan ibunya. Kulit tangan itu dingin dan dipenuhi luka.
Bekas merah melingkar terlihat jelas pada kedua pergelangannya. Air mata Tama jatuh tanpa bisa ditahan. Siapa yang melakukan ini kepada ibu? Ibu Salmah hanya membuka mulut. Tenggorokannya mengeluarkan suara lirih yang nyaris tak terdengar. Air mata mengalir di pipinya yang cekung. Tama memeluk tubuh ibunya erat-erat. Tubuh ibu Salmah begitu ringan dan terus gemetar dalam pelukannya. Dari arah pintu, terdengar langkah kaki mendekat. Haris berdiri di sana dengan napas berat. Wajahnya pucat dan kedua tangannya mengepal. Saat suara Haris terdengar, jemari ibu Salmah mencengkeram pakaian Tama semakin kuat. Tama berdiri sambil mengangkat tubuh ibunya perlahan. Tubuh ibu Salmah begitu ringan hingga membuat dadanya semakin sesak. Ia bisa merasakan tulang di balik pakaian lusuh wanita tua itu. "Aku bawa ibu pulang," ucap Tama dengan suara bergetar. Haris melangkah mendekat. "Biar aku bantu." Tama menatap kakaknya tajam. "Jangan sentuh ibu." Haris berhenti. Wajahnya berubah kaku. Tetapi ia tidak membalas. Tama membawa ibu Salmah keluar dari rumah kosong. Sepanjang jalan, wanita tua itu terus mencengkeram bajunya. Setiap kali Haris berjalan terlalu dekat, napas ibu Salmah menjadi cepat dan tubuhnya kembali gemetar. Warga mulai keluar dari rumah saat melihat Tama berjalan melewati desa dengan ibunya dalam pelukan. Beberapa orang menutup mulut karena terkejut. Sebagian lainnya hanya berdiri mematung. Bu Narti segera memanggil Nisa, seorang teman masa kecil Tama yang bekerja membantu perawat di tempat pengobatan desa. Ibu Salmah dibaringkan di atas ranjang kecil. Nisa membersihkan luka di tangan, kaki, dan punggungnya. Di beberapa bagian tubuh, terdapat memar yang sudah menguning. Pergelangan tangannya juga memiliki bekas ikatan. Tama berdiri di dekat pintu dengan mata merah. "Bagaimana keadaan ibu?" Nisa melepaskan sarung tangan lalu menatapnya dengan wajah muram. "Ibumu kekurangan makan dan cairan. Tubuhnya sangat lemah. Bekas luka ini bukan karena jatuh biasa." Tama menahan napas. "Kenapa ibu tidak bisa bicara?" Bisa karena tekanan batin yang berat. Bisa juga karena benturan atau serangan ringan pada saraf. Ibumu harus diperiksa lebih lengkap di rumah sakit. Haris yang sejak tadi berdiri di luar segera masuk. "Besok aku bawa ibu ke kota." Begitu mendengar suara Haris, ibu Salmah mendadak membuka mata. Tangannya bergerak liar mencari tangan Tama. Tama langsung duduk di sisinya. "Mak, tenang. Tama di sini." Ibu Salmah meraih pergelangan tangan Tama, lalu menekannya kuat-kuat. Setelah itu, ia menatap Haris dengan wajah ketakutan. Haris mengalihkan pandangan. Ibu memang sering begini sejak pikirannya mulai terganggu. Tama berdiri. "Kakak bilang ibu pergi sendiri ke rumah kosong." "Memang." "Lalu kenapa tangannya ada bekas ikatan?" Haris terdiam sebentar. Mungkin tersangkut tali saat berada di sana. Nisa menatap Haris, tetapi tidak mengatakan apapun. Tama kembali duduk di samping ranjang. Ia membuka telapak tangan ibunya. "Mak, coba tunjukkan apa yang terjadi." Ibu Salmah mengangkat kedua tangannya. Dengan gerakan gemetar, ia menyatukan kedua pergelangan seperti sedang terikat. Lalu ia menunjuk ke arah Haris. Sebelum Tama sempat berkata, suara mesin mobil terdengar dari halaman. Haris baru saja meminta seseorang memindahkan mobil hitamnya lebih dekat. Bau minyak masuk melalui jendela. Tubuh Ibu Salmah langsung menegang. Ia menarik selimut hingga menutupi kepala, lalu menangis tanpa suara. Kabar tentang keadaan Ibu Salmah menyebar cepat ke seluruh desa. Sejak pagi, warga bergantian datang ke tempat pengobatan. Ada yang membawa bubur, air hangat, dan pakaian bersih. Namun, sebagian besar hanya berdiri di depan pintu sambil berbisik-bisik. Tama tidak memedulikan mereka.
Ia duduk di samping ranjang sambil menyuapi ibunya sedikit demi sedikit. Ibu Salma hanya mampu menelan 2 sendok bubur. Setelah itu, ia menggeleng dan memalingkan wajah. Tatapannya terus mengarah ke jendela, tempat mobil hitam milik Haris terparkir. Haris masuk bersama beberapa warga. "Aku sudah tahu siapa yang sering berada di sekitar rumah kosong itu," katanya. Tama meletakkan mangkuk di meja. "Siapa?" "Pak Darman." Nama itu langsung membuat para warga gaduh. Pak Darman dikenal sebagai penagih utang yang sering berbicara kasar. Beberapa bulan sebelumnya, ia pernah terlihat bertengkar dengan Ibu Salmah di pasar. Haris mengatakan pria itu mungkin menyekap ibunya untuk memaksa pembayaran utang. "Kita datangi rumahnya sekarang," ujar salah seorang warga. Tama memandang Haris. "Kakak melihat dia membawa ibu?" "Tidak. Tapi hanya dia yang punya masalah dengan ibu." Itu belum cukup untuk menuduh seseorang. Haris mendengus. "Kamu baru pulang. Kamu tidak tahu apa yang terjadi di desa ini." Tama tetap mengikuti rombongan warga. Ia ingin mendengar langsung penjelasan Pak Darman. Mereka menemukan pria itu sedang memperbaiki pagar di depan rumah. Ketika melihat rombongan datang, Pak Darman segera meletakkan palu. "Kamu yang membawa Ibu Salmah ke rumah kosong?" bentak Haris. Pak Darman mengernyit. "Aku tidak pernah membawanya kemanapun. Kamu sering datang ke sana." "Aku hanya mengantarkan makanan." Haris langsung mencengkeram kerah bajunya. "Untuk apa?" Tama segera memisahkan mereka. "Biarkan dia bicara." Pak Darman masuk ke dalam rumah lalu kembali membawa sebuah amplop coklat. "Ada seseorang yang membayarku untuk menaruh makanan di depan rumah kosong setiap malam. Aku tidak tahu siapa yang ada di dalam." "Siapa yang membayarmu?" tanya Tama. "Aku tidak pernah melihat wajahnya. Dia selalu datang setelah tengah malam dan memakai penutup kepala." Pak Darman menyerahkan amplop tersebut. Di dalamnya masih terdapat secari kertas berisi alamat rumah kosong. Tama mencium bau tajam pada permukaan amplop. Bau itu sama seperti minyak yang tercium dari mobil Haris. Ketika warga mulai meninggalkan rumah, Pak Darman menahan lengan Tama. "Ada barang yang kutemukan di pagar rumah kosong." Ia mengeluarkan potongan kain hitam dengan jahitan abu-abu. Tama menerimanya, lalu tanpa sengaja melihat bagian bawah jaket Haris yang berdiri beberapa langkah di depan. Di dekat saku jaket itu terdapat sobekan kecil dengan bentuk yang hampir sama. Tama menyimpan potongan kain itu ke dalam saku tanpa mengatakan apapun kepada Haris. Ia belum ingin menuduh kakaknya hanya berdasarkan sobekan jaket. Namun, rasa curiga mulai tumbuh semakin kuat. Setelah kembali ke tempat pengobatan, Tama melihat Ibu Salmah telah tertidur. Nisa mengatakan kondisi tubuhnya masih lemah, tetapi demamnya mulai turun. Tama kemudian pulang untuk mengambil pakaian bersih milik ibunya. Begitu membuka lemari tua di kamar, ia terkejut karena hampir tidak ada pakaian di dalamnya. Kerudung coklat kesukaan Ibu Salmah, baju panjang yang sering dipakai mengaji, bahkan selimut tebalnya juga menghilang. "Kak, pakaian ibu di mana?" tanya Tama dari dalam kamar. Haris yang sedang duduk di ruang tengah menjawab tanpa menoleh. "Sudah banyak yang rusak. Aku membuangnya." Tama berjalan ke halaman belakang. Di dekat pohon pisang, ia menemukan tumpukan abu yang masih menyisakan bau hangus. Dengan sebatang kayu, ia mengorek bagian atasnya. Potongan kain, ujung kerudung, dan sebuah sandal tua terlihat di antara abu. Tama mengenali semuanya. Itu adalah barang-barang milik ibunya. Nisa datang beberapa menit kemudian untuk membantu mencari surat pemeriksaan lama. Saat melihat tumpukan abu, wajahnya langsung berubah. "Kenapa pakaian ibu dibakar?" Tama hanya menggeleng. Mereka masuk kembali dan membuka peti kayu tempat Ibu Salmah biasa menyimpan surat penting. Kuncinya telah patah.
Bagian tepi peti juga memiliki bekas cungkilan. Surat kelahiran dan buku nikah masih tersimpan, tetapi surat tanah keluarga tidak ada. Tama memeriksa seluruh isi peti sekali lagi. Surat tanahnya hilang. Haris berdiri di ambang pintu. Mungkin ibu memindahkannya. Peti ini dibuka dengan paksa. Aku pernah membukanya karena kuncinya macet. Tama menatap kakaknya. Tanah peninggalan ayah tidak pernah dijual, kan? Haris langsung mengeraskan wajah. Kenapa kamu membicarakan tanah saat ibu sedang sakit? Aku hanya ingin tahu. Jangan menambah masalah. Haris pergi meninggalkan kamar. Tidak lama kemudian, suara motornya terdengar menjauh. Nisa berjongkok di dekat peti. Di bawah salah satu kakinya, ia menemukan secari kertas yang terlipat dan kotor. Kertas itu adalah tanda pembayaran pengukuran tanah. Sebagian tulisan telah terbakar, tetapi tanggalnya masih terbaca. Pengukuran dilakukan 2 bulan sebelumnya. Di bagian bawah terdapat sebuah tanda tangan yang diawali huruf H. Sore harinya, Tama membawa kertas itu kepada Ibu Salmah. Begitu melihatnya, wanita tua itu langsung menangis dan menggeleng kuat. Tangannya meraih telapak Tama, lalu menggambar sebuah garis panjang dengan ujung jarinya. Setelah itu, Ibu Salmah menggambar sebuah lingkaran kecil menyerupai cincin. Sepanjang malam, Tama terus memikirkan gambar yang dibuat ibunya. Garis panjang dan lingkaran kecil itu terasa seperti petunjuk. Namun, ia belum mampu memahami maksudnya. Setiap kali Tama mencoba bertanya, Ibu Salmah hanya menatapnya dengan mata penuh takut. Pagi berikutnya, Haris datang ke tempat pengobatan membawa pakaian baru, buah, dan sebungkus roti. Aku sudah menghubungi tempat pengobatan di kota, katanya. Besok ibu akan kubawa ke sana. Ibu Salmah yang sedang bersandar di ranjang mendadak menegang. Tangannya langsung meraih lengan Tama dan mencengkeramnya kuat-kuat. Haris mendekat. Mak, di kota peralatannya lebih lengkap. Ibu Salmah menggeleng cepat. Napasnya memburu. Ia berusaha mundur hingga punggungnya menempel pada dinding. Tama berdiri di antara mereka. Untuk sementara ibu tetap di sini. Kondisinya harus segera ditangani. Aku akan membawanya sendiri setelah dokter memberi izin. Wajah Haris mengeras. Kamu baru beberapa hari pulang, tetapi sudah merasa paling tahu. Aku hanya melihat ibu ketakutan setiap kakak mendekat. Haris menatap Tama cukup lama. Kemudian ia meletakkan tas hitamnya di kursi dan keluar untuk menerima panggilan telepon. Nisa masuk membawa air hangat. Saat berjalan menuju ranjang, kakinya tidak sengaja menyenggol kursi. Tas milik Haris jatuh dan terbuka. Beberapa barang berserakan di lantai. Tama membantu memungutnya. Di antara dompet, kunci, dan tumpukan kertas, ia menemukan 2 bungkus obat. Nisa mengambil salah satunya dan membaca tulisan pada kemasan. Ini obat penenang. Tama menatapnya. Berbahaya. Bisa sangat berbahaya kalau diberikan tanpa aturan, terutama kepada orang lanjut usia yang tubuhnya lemah. Sebuah botol kecil menggelinding dari dalam tas dan berhenti di bawah ranjang. Tama mengambilnya. Pada bagian depan botol tertempel tulisan nama Ibu Salmah. Beberapa butir obat di dalamnya sudah berkurang. Haris kembali masuk. Saat melihat barang-barangnya berserakan, ia segera merebut botol itu dari tangan Tama. Itu obatku. Kenapa ada nama ibu di botolnya? Tanya Tama. Aku hanya memakai wadah bekas. Nisa menunjuk bungkus obat penenang. Obat ini tidak boleh diberikan sembarangan. Aku mendapatkannya dari orang yang mengerti pengobatan. Siapa? Haris memasukkan semua barang ke dalam tas dengan gerakan terburu-buru. Aku tidak perlu menjelaskan semuanya kepada kalian. Ia membawa tasnya lalu meninggalkan ruangan. Malam itu,
Tama memilih tidur di kursi dekat ranjang ibunya. Lampu kecil dibiarkan menyala, sedangkan Nisa beristirahat di ruangan depan. Menjelang tengah malam, Ibu Salmah menyentuh bahu Tama. Wanita tua itu menunjuk ke arah jendela. Di luar, sesosok bayangan bergerak melewati halaman. Orang itu berhenti di dekat pintu belakang, lalu mencoba memutar gagangnya perlahan. Tama bangkit dan berlari keluar. Bayangan tersebut segera melompat melewati pagar dan menghilang di antara pepohonan. Tama mengejarnya sampai ke jalan tanah, tetapi malam terlalu gelap. Saat kembali, ia melihat sebuah benda berkilau di dekat pintu belakang. Sebuah gantungan kunci berbentuk bulan sabit tergeletak di tanah. Pagi-pagi sekali, Tama menunjukkan gantungan kunci berbentuk bulan sabit itu kepada Chandra. Anak kecil tersebut langsung mengenalinya. "Aku pernah melihat gambar itu di mobil yang datang ke rumah kosong," bisiknya. "Mobil siapa?" Chandra menunduk. Wajahnya berubah takut. "Malam itu gelap. Aku hanya melihat mobil berwarna hitam." Sebelum Tama sempat bertanya lebih jauh, Ibu Chandra keluar dari rumah dan menarik anaknya masuk. Pintu segera ditutup, seolah ada seseorang yang sedang mengawasi mereka. Tama membawa gantungan kunci tersebut kepada Pak Darman. Pria itu membolak-balik benda logam tersebut, lalu membersihkan lumpur pada bagian belakangnya. Di sana terdapat tulisan kecil yang hampir terhapus. "Ini tanda milik gudang penggilingan lama," kata Pak Darman. Pemiliknya memberi lambang bulan sabit pada semua kunci gudang. Gudang itu berada di tengah kebun tebu, sekitar 2 kilometer dari desa. Bangunannya sudah lama ditinggalkan setelah usaha penggilingan berhenti. Tama mengajak Nisa dan Pak Darman pergi bersamanya. Mereka melewati jalan sempit yang dipenuhi semak, hingga tiba di depan bangunan berdinding kayu. Pintunya dikunci menggunakan rantai berkarat. Tama memasukkan kunci bulan sabit ke lubang gembok. Sekali diputar, gembok itu terbuka. Bau lembab langsung menyambut mereka. Cahaya matahari masuk melalui celah dinding, menerangi debu yang berterbangan di udara. Di sudut gudang terdapat kasur tipis dan sebuah mangkuk plastik. Tama mendekatinya dengan langkah gemetar. Di atas kasur itu tergeletak selimut lama milik Ibu Salmah. "Ini selimut ibu," ucapnya lirih. Nisa menemukan beberapa potong tali di bawah kasur. Ukurannya hampir sama dengan bekas luka yang melingkari pergelangan tangan Ibu Salmah. Pak Darman memeriksa meja kayu di bagian belakang. Di dalam lacinya terdapat beberapa lembar surat. Tama mengambilnya. Surat itu berisi rencana penjualan tanah milik Ibu Salmah. Nama ibunya tertulis sebagai pihak yang menyerahkan tanah. Pada bagian bawah terdapat cap jari berwarna merah. "Ibu tidak pernah menyetujui ini," kata Tama. Nisa berjongkok di dekat selimut. Tangannya menemukan benda kecil yang tersembunyi di bawah kain. Sebuah alat perekam suara. Benda itu rusak dan dipenuhi lumpur, tetapi kartu penyimpannya masih berada di dalam. Tiba-tiba terdengar bunyi kayu jatuh dari arah pintu. Pak Darman berlari ke depan. Pintu gudang telah tertutup dari luar. Beberapa detik kemudian, asap masuk melalui celah dinding. Api mulai menyala pada tumpukan jerami kering di dekat jendela. "Gudang ini dibakar," teriak Nisa. Pak Darman menendang pintu berulang kali, sementara Tama menghantam jendela menggunakan kursi kayu. Kaca pecah dan asap semakin memenuhi ruangan. Tama membantu Nisa keluar lebih dahulu, lalu menarik Pak Darman melewati jendela. Saat kakinya menyentuh tanah, sebuah mobil hitam melaju kencang meninggalkan kebun. Di kaca belakang mobil itu menempel lambang bulan sabit. Api membesar dengan cepat dan melahap dinding kayu gudang. Asap hitam membumbung tinggi hingga terlihat dari jalan desa. Tama berdiri terbatuk-batuk sambil memegangi alat perekam yang berhasil diselamatkan. Nisa terduduk di tanah dengan napas sesak, sedangkan lengan Pak Darman terluka akibat pecahan kaca. Beberapa warga datang membawa ember air. Mereka berusaha memadamkan api,
tetapi sebagian besar isi gudang sudah hangus. Tama memandang jalan yang baru saja dilewati mobil hitam itu. Ia sempat melihat bentuk mobilnya dengan jelas. Ukurannya, goresan di bagian belakang, dan lambang bulan sabit pada kaca terasa sangat dikenalnya. Namun, ia masih menahan diri untuk tidak menyebut nama siapapun. Setelah api mulai mengecil, petugas desa memeriksa sisa bangunan. Mereka menemukan jejak ban di tanah basah, tetapi jejak itu menghilang saat mencapai jalan berbatu. "Orang itu sudah menunggu kita masuk," kata Pak Darman sambil menahan sakit. "Dia sengaja mengunci pintu lalu membakar gudang." Tama menggenggam alat perekam lebih erat. "Berarti dia tahu kita menemukan tempat ini." Nisa bangkit perlahan. Wajahnya pucat akibat terlalu banyak menghirup asap. "Kita harus menyelamatkan isi alat ini. Mungkin ada suara yang bisa menjelaskan semuanya." Mereka membawa alat perekam tersebut kepada Pak Rojak, seorang tukang elektronik di desa sebelah. Setelah membersihkan lumpur dan karat, pria itu menggeleng pelan. Mesinnya rusak parah. Kartu penyimpannya masih ada, tapi aku perlu waktu untuk membuka isinya. Tama meninggalkan alat itu dan kembali ke rumah menjelang malam. Di halaman, ia melihat Haris sedang berbicara dengan seorang pria berpakaian rapi. Sebuah mobil putih terparkir tidak jauh dari mereka. Tama berhenti di balik pagar. "Semua bukti di gudang seharusnya sudah habis," ujar pria itu dengan suara pelan. Haris menoleh ke sekeliling. "Aku tidak menyangka Tama menemukan kuncinya. Surat aslinya belum ketemu. Selama surat itu masih ada, tanahnya belum aman." Tama merasakan darahnya berdesir. Ranting kering di bawah kakinya mendadak patah. Haris dan pria itu langsung menoleh. Pria berpakaian rapi segera masuk ke mobil lalu pergi. Haris berjalan mendekati pagar dengan wajah tegang. "Kamu dari mana?" "Dari gudang yang dibakar." Haris tidak menunjukkan keterkejutan. Ia hanya menarik napas, lalu memandang pakaian Tama yang dipenuhi jelaga. "Kamu terlalu jauh mencampuri urusan yang tidak kamu pahami." Tama menatap jaket hitam yang dikenakan kakaknya. Sobekan di dekat saku masih terlihat jelas. Saat Haris berbalik, sebuah kunci mobil jatuh dari sakunya. Tama membungkuk dan mengambilnya. Pada gantungan kunci itu terdapat lambang bulan sabit yang sama. Tama masih memegang kunci mobil milik Haris ketika kakaknya berbalik. Haris segera merebutnya. "Jangan menyentuh barangku." Tama menatap lambang bulan sabit yang bergoyang di antara jemari kakaknya. Kunci seperti ini ditemukan di pintu belakang tempat ibu dirawat. Banyak orang memiliki gantungan yang sama. Mobil yang meninggalkan gudang juga memakai lambang bulan sabit. Wajah Haris menegang. "Kamu sedang menuduh kakakmu sendiri." "Aku hanya menyebut apa yang kulihat." Haris memasukkan kunci ke dalam saku, lalu berjalan masuk tanpa menjawab. Tama tetap berdiri di halaman. Bau minyak yang menempel pada mobil hitam itu mengingatkannya pada ketakutan Ibu Salma. Keesokan paginya, Tama kembali menemui Chandra. Anak kecil itu duduk sendirian di belakang rumah sambil membuat garis-garis di tanah. Begitu melihat Tama, ia langsung menunduk. "Aku tidak akan memaksamu," ujar Tama lembut. "Aku hanya ingin tahu apa yang kamu lihat malam itu." Chandra menggigit bibirnya. "Ibu melarangku bicara." "Kenapa?" Katanya orang itu bisa marah. Tama duduk di sampingnya. "Ibuku hampir meninggal. Sedikit saja yang kamu ingat bisa membantunya." Chandra terdiam cukup lama. Setelah memastikan tidak ada orang di sekitar mereka, ia mulai berbicara dengan suara lirih. "Malam itu hujan. Aku mencari kambing di dekat kebun bambu." Tama mendengarkan tanpa menyela. Ada mobil hitam berhenti di depan rumah kosong. 2 orang turun. Mereka membawa Nenek Salmah dari dalam mobil. "Apakah kamu melihat wajah mereka?" Chandra menggeleng.
Salah satunya memakai jaket hitam. Yang satu lagi membawa payung. Apa kamu mendengar mereka bicara? Anak itu mengangguk. Orang berjaket berkata, "Diamlah, Mak. Semua akan selesai setelah suratnya diberi cap jari." Napas Tama tertahan. Panggilan itu hanya biasa digunakan oleh dirinya dan Haris. Mobilnya seperti mobil Kak Haris. Chandra kembali membuat garis di tanah. Kali ini ia menggambar bentuk mobil dan sebuah bulan sabit di belakangnya. Tama berdiri dengan dada berdebar, lalu kembali ke tempat pengobatan. Ibu Salma sedang duduk bersandar ketika ia datang. Tama mengambil kertas dan pensil, kemudian meletakkannya di atas selimut. "Mak, apakah orang yang membawa ibu memakai mobil hitam?" Tangan Ibu Salma gemetar saat menggenggam pensil. Ia membuat sebuah lingkaran, lalu menggambar bentuk bulan sabit di dalamnya. Tama menunjukkan potongan kain hitam yang ditemukan Pak Darman. Mata Ibu Salma langsung dipenuhi air mata. Ia mengangguk berkali-kali, kemudian menulis perlahan di atas kertas. Huruf pertama terbentuk dengan susah payah. Haji. Setelah berhenti untuk menarik napas, ia menulis huruf berikutnya. A. Ujung pensil bergetar kuat saat Ibu Salma berusaha menyelesaikan huruf ketiga. R. Pintu kamar tiba-tiba terbuka. Haris berdiri di ambang pintu, menatap tulisan di tangan ibunya. Haris berdiri di ambang pintu dengan tatapan tertuju pada 3 huruf yang tertulis di atas kertas. H-I-A-R. Tangan Ibu Salma masih memegang pensil. Tubuhnya gemetar hebat ketika Haris melangkah masuk. "Apa yang sedang kalian lakukan?" tanya Haris. Tama segera berdiri dan menutupi tubuh ibunya. Ibu sedang berusaha memberitahu siapa yang membawanya ke rumah kosong. Haris mendekati ranjang. Wajahnya terlihat tenang, tetapi urat di lehernya menegang. Ibu sedang sakit. Pikirannya belum pulih. Jangan memaksanya menulis hal yang tidak ia mengerti. Ia berusaha mengambil kertas dari tangan Ibu Salma. Tama menepis tangannya. "Jangan sentuh ibu. Aku hanya ingin melihatnya." Haris kembali meraih kertas itu. Kali ini Tama berdiri tepat di hadapannya. Di belakang mereka, Ibu Salma mengeluarkan rintihan lirih. Matanya menatap Haris dengan rasa takut yang tidak mampu ia sembunyikan. Haris tiba-tiba merampas kertas tersebut dan meremasnya. Tulisan ini tidak berarti apa-apa. Tama mencengkeram pergelangan kakaknya lalu mengambil kembali kertas itu. "Kenapa kakak takut pada 3 huruf ini?" Haris mendorong dada Tama hingga tubuhnya membentur meja. Mangkuk dan gelas jatuh ke lantai. "Aku kakakmu," bentaknya. "Aku yang menjaga rumah ini saat kamu pergi. Kalau kakak benar-benar menjaga ibu, dia tidak akan ditemukan kelaparan dengan tangan penuh bekas ikatan." Nisa berlari masuk setelah mendengar suara pecahan. Ia segera mendekati Ibu Salma yang mulai kesulitan bernapas. "Keluar kalian berdua," katanya tegas. Keadaan ibu memburuk. Haris menatap Tama dengan mata merah. "Kamu akan menyesal karena lebih percaya kepada orang lain daripada kakakmu sendiri." Ia keluar sambil membanting pintu. Nisa membantu Ibu Salma berbaring. Setelah napas wanita tua itu kembali teratur, ia mengambil selimut lama yang ditemukan di gudang. "Ada bagian yang terasa keras di ujung kain ini," ujar Nisa. Ia membuka jahitan yang hampir terlepas. Dari dalamnya, jatuh sebuah benda kecil berwarna hitam. Kartu penyimpan suara. Tama langsung membawanya ke tempat Pak Rojak. Tukang elektronik itu memasukkan kartu tersebut ke dalam alat pembaca, lalu mencoba membuka isinya. Beberapa berkas rusak muncul di layar. Setelah hampir 1 jam, terdengar suara angin dan gesekan kain dari pengeras suara. Kemudian muncul suara Ibu Salma yang masih mampu berbicara. "Aku tidak akan menyerahkan tanah itu." Seorang laki-laki menjawab dengan suara berat.
Tanah itu satu-satunya jalan untuk menutup semua utangku. Tama mengenali nada suara itu, tetapi rekaman mendadak terputus. Pak Rojak membuka bagian lain. Terdengar suara benda jatuh, diikuti tangisan Ibu Salmah. Laki-laki itu kembali berbicara. "Jangan paksa aku berbuat lebih buruk, Mak." Pintu bengkel perlahan terbuka. Haris berdiri di sana sambil menatap kartu penyimpan suara di atas meja. Haris berdiri di ambang pintu bengkel dengan wajah pucat. Tatapannya tidak lepas dari kartu penyimpan suara di atas meja. "Dari mana kalian mendapat benda itu?" tanyanya. Pak Rojak segera mencabut alat pembaca dari komputer. Tama berdiri di depan meja, menghalangi langkah kakaknya. "Dari selimut ibu yang ditemukan di gudang." Haris masuk lalu menutup pintu. "Berikan kepadaku." "Kenapa kakak menginginkannya?" "Itu barang milik keluarga." Tama menatapnya tajam. "Suara di dalam rekaman itu juga milik keluarga kita." Haris mengepalkan tangan. Ia mencoba meraih kartu tersebut, tetapi Tama mendorongnya mundur. Pak Rojak membuka berkas suara lain yang baru saja berhasil dipulihkan. Suara berisik memenuhi bengkel, disusul ucapan Ibu Salmah yang terdengar lemah. "Haris, Ibu mohon, jangan jual tanah peninggalan ayahmu." Tubuh Tama seketika kaku. Suara laki-laki menjawab dengan jelas. "Aku butuh uang itu, Mak. Kalau utangku tidak dibayar, semua usahaku akan habis." Tidak ada lagi keraguan. Itu suara Haris. Rekaman terus berputar. Terdengar suara meja dihantam, disusul tangisan Ibu Salmah. "Tama juga anak ibu," ujar wanita tua itu. "Tanah itu bukan hanya milikmu." "Selalu Tama," bentak Haris dalam rekaman. "Aku yang tinggal di sini, tetapi ibu selalu memikirkan dia." Kemudian terdengar suara tamparan. Tama menatap kakaknya dengan mata basah. "Kakak memukul ibu." Haris memalingkan wajah. "Aku sedang terdesak." Kakak mengikatnya, memberinya obat, lalu membuangnya ke rumah kosong. "Aku hanya ingin membuat ibu menyerahkan surat tanah." "Hanya..." Suara Tama pecah. Ia mencengkeram kerah baju Haris. "Ibu hampir mati kelaparan." Haris menepis tangan adiknya. "Aku sudah mengirim makanan." "Makanan basi yang bercampur tanah." Haris terdiam. Dadanya naik turun, seolah semua kebohongan yang selama ini disimpannya mulai menghimpit napasnya sendiri. Pak Rojak memutar bagian terakhir rekaman. Terdengar suara benturan keras. Ibu Salmah mengerang kesakitan. Suara Haris muncul sesudahnya. "Angkat dia. Bawa ke gudang sebelum ada warga yang melihat." Tama mundur satu langkah. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Kakak yang selama ini dipercaya menjaga ibu mereka ternyata menjadi orang yang menghancurkan hidup wanita tua itu. Haris tiba-tiba menerjang meja. Ia merebut alat pembaca, membantingnya ke lantai, lalu menginjak kartu penyimpan suara hingga pecah. Pak Rojak berusaha menahannya, tetapi Haris mendorong pria itu ke dinding. "Sekarang tidak ada bukti," ucap Haris dengan napas kasar. Tama mengeluarkan telepon dari saku. "Rekamannya sudah kukirim kepada Nisa." Wajah Haris langsung berubah. Dari luar bengkel terdengar suara beberapa sepeda motor mendekat. Haris menoleh ke jendela, mengambil kursi kayu, lalu menghantam kaca dengan sekuat tenaga. Pecahan kaca berhamburan saat ia melompat keluar. Tama berlari keluar melalui pintu bengkel. Di kejauhan, Haris sudah menaiki mobil hitamnya. Mesin meraung keras sebelum kendaraan itu melaju meninggalkan jalan desa. Beberapa warga yang datang bersama Nisa hanya sempat melihat debu mengepul di belakang mobil. "Apa yang terjadi?" tanya Nisa. Tama menyerahkan teleponnya. Suara dalam rekaman itu milik Haris. Nisa memutar berkas yang telah diterimanya.
Wajahnya berubah pucat ketika mendengar suara tamparan dan bentakan kepada Ibu Salma. Pak Rojak keluar dari bengkel sambil memegangi bahunya. Dia menghancurkan kartu aslinya, tetapi salinannya masih tersimpan di komputer. Tama segera membawa rekaman itu kepada petugas desa. Potongan kain, obat penenang, surat dari gudang, serta kesaksian Pak Darman dan Chandra ikut diserahkan. Pencarian terhadap Haris dimulai malam itu. Petugas memeriksa rumah keluarga Tama. Di kamar Haris, mereka menemukan tumpukan tagihan, surat pinjaman, dan pesan ancaman dari beberapa orang yang meminta utangnya segera dilunasi. Di bawah kasur terdapat salinan surat penjualan tanah. Nama Ibu Salmah tertulis sebagai pihak yang menyerahkan tanah, lengkap dengan cap jari merah. Namun, surat asli kepemilikan belum ditemukan. Nisa membandingkan cap jari pada surat dengan jari Ibu Salmah. Ada bekas tinta merah di sela kukunya, ucap Nisa. Mungkin cap ini diambil saat ibu dalam keadaan lemah. Tama mengepalkan tangan. Dari pemeriksaan telepon lama milik Haris, petugas menemukan percakapan dengan seorang pria bernama Seno. Pria itulah yang pernah berbicara bersama Haris di halaman rumah. Salah satu pesannya berbunyi bahwa penjualan tanah tidak dapat diselesaikan tanpa surat asli. Pesan terakhir dikirim beberapa jam sebelum Haris datang ke bengkel. Surat itu pasti disembunyikan wanita tua itu. Cari sebelum Tama menemukannya. Tama duduk di samping ranjang ibunya dan menunjukkan gambar rumah kosong. Mak, apakah surat tanah disembunyikan di sana? Ibu Salmah mengangguk lemah. Ia meminta pensil, lalu menggambar garis panjang seperti papan lantai. Setelah itu, ia membuat lingkaran kecil di salah satu ujungnya. Tama teringat cincin tua milik ayah yang dikenakan Haris. Ia bergegas menuju rumah kosong bersama Nisa dan beberapa warga. Tikar robek tempat Ibu Salmah ditemukan masih berada di sudut ruangan. Setelah tikar disingkirkan, terlihat satu papan lantai yang warnanya lebih gelap. Tama mengangkat papan itu menggunakan batang besi. Sebuah kotak kayu kecil tersimpan di dalam tanah. Namun, tutupnya telah terbuka dan isinya kosong. Suara langkah terdengar dari luar. Haris berdiri di depan pintu sambil memegang surat tanah asli. Di tangan satunya terdapat botol berisi minyak dan sebuah pemantik api. Tama berdiri beberapa langkah dari pintu. Pandangannya tertuju pada surat tanah asli yang digenggam Haris. Letakkan surat itu, Kak. Haris tertawa pendek. Wajahnya kusut. Matanya merah karena tidak tidur. Semua orang sudah menganggapku penjahat. Jadi untuk apa surat ini kuberikan? Ia membuka tutup botol dan menuangkan minyak ke lantai kayu. Bau menyengat segera memenuhi ruangan. Nisa mundur sambil menahan napas. Beberapa warga yang berdiri di luar tidak berani mendekat karena Haris sudah menyalakan pemantik. Tama melangkah perlahan. Kakak masih bisa berhenti. Berhenti? Haris membentak. Usahaku hancur. Semua hartaku akan disita. Sekarang kalian juga ingin memasukkanku ke penjara. Semua itu terjadi karena pilihan kakak sendiri. Wajah Haris semakin tegang. Sejak kecil, ibu selalu membela kamu. Uang sekolahmu, kebutuhan pondokmu, bahkan tanah ini juga ingin digunakan untuk masa depanmu. Tama tidak pernah meminta tanah itu. Tapi ibu selalu memilihmu. Suara Haris menggema di dalam rumah kosong. Tama menatap kakaknya dengan mata basah. Ibu tidak pernah memilih salah satu dari kita. Kakak yang membiarkan iri menutup hati. Tangan Haris gemetar. Api kecil pada pemantik bergerak di dekat minyak yang mengalir di lantai. Dari luar terdengar suara roda kursi mendekat. Ibu Salmah dibawa oleh Bu Narti menggunakan kursi roda. Tubuhnya masih lemah, tetapi matanya menatap lurus ke arah Haris. Haris membeku. Ibu Salmah mengangkat tangan perlahan. Bibirnya bergerak susah payah. Haris. Suara itu tipis,
hampir tidak terdengar. Mata Haris langsung berkaca-kaca. "Ma." Ibu Salmah menangis. Ia tidak menoleh pergi meski putra sulungnya berdiri dengan surat tanah dan pemantik di tangan. Haris menunduk. Untuk sesaat, pemantik di tangannya hampir padam. Namun, suara kendaraan petugas terdengar dari kejauhan. Haris panik. Ia menjatuhkan pemantik ke lantai. Api langsung menyambar minyak. Tama menerjang tubuh kakaknya sebelum Haris sempat mundur. Keduanya jatuh keras di atas lantai, sementara api bergerak cepat menuju dinding kayu. Nisa berteriak meminta warga membawa air. Haris memukul bahu Tama dan berusaha merangkak menuju jendela. Surat tanah terlepas dari tangannya lalu jatuh hanya beberapa jengkal dari api. Tama meraih surat itu, tetapi Haris menarik kakinya dari belakang. Asap mulai memenuhi ruangan. Dari pintu, Ibu Salmah mengangkat kedua tangannya sambil menangis saat melihat dua anaknya bergulat di tengah kobaran api. Asap semakin tebal memenuhi rumah kosong. Tama menendang tangan Haris yang masih mencengkeram kakinya, lalu meraih surat tanah yang hampir tersambar api. Ia menggulung surat itu dan memasukkannya ke balik baju. Haris bangkit lebih dahulu. Ia berlari menuju jendela, tetapi dua orang petugas sudah berdiri di luar. "Berhenti, Haris." Haris berbalik dan mencoba mencari jalan lain. Api telah membakar sebagian dinding, sedangkan warga terus menyiramkan air dari pintu dan celah jendela. Tama mendekati kakaknya. "Sudah cukup, Kak." Haris menatapnya dengan napas tersengal. Wajahnya dipenuhi jelaga, sementara kedua matanya bergerak liar. "Semua ini salahmu," katanya. "Kalau kamu tidak pulang, tidak ada yang akan tahu." Tama menahan perih di dadanya. "Bukan kepulanganku yang menghancurkan hidup kakak. Perbuatan kakak sendiri yang melakukannya." Haris mengangkat sebuah potongan kayu dan mengayunkannya ke arah Tama. Sebelum kayu itu mengenai kepala adiknya, Pak Darman menerobos masuk dan menahan lengannya. Keduanya terjatuh. Petugas segera membekuk Haris. Tangannya ditarik ke belakang, lalu sepasang borgol dipasang pada pergelangannya. Haris meronta. "Lepaskan aku." Petugas membawanya keluar melewati lantai yang dipenuhi air dan abu. Di halaman, Ibu Salmah masih duduk di kursi roda. Kedua tangannya gemetar di atas pangkuan. Ketika melihat ibunya, Haris berhenti melawan. Untuk beberapa detik, ia hanya berdiri mematung. Wajahnya yang penuh kemarahan perlahan berubah. "Mak." Suaranya melemah. Ibu Salmah menatap putra sulungnya. Air mata mengalir di wajah keriputnya, tetapi tidak ada tangan yang terulur untuk menahan petugas. Haris menundukkan kepala saat dibawa menuju kendaraan. Tama keluar sambil memegangi surat tanah di balik bajunya. Nisa segera menghampiri dan memeriksa luka di wajah serta lengannya. "Suratnya selamat?" tanya Nisa. Tama mengangguk. Petugas lain menemukan botol obat, pemantik, serta beberapa cap jari palsu di dalam mobil Haris. Mereka juga menemukan telepon yang berisi percakapan dengan Seno tentang penjualan tanah dan rencana membakar bukti. Malam itu, Haris dibawa ke kantor petugas di kota. Seno ditangkap beberapa jam kemudian saat berusaha meninggalkan wilayah tersebut. Tama menemani ibunya kembali ke tempat pengobatan. Setelah membersihkan tangan Ibu Salmah yang terkena abu, ia meletakkan surat tanah asli di atas meja. Wanita tua itu menyentuh surat tersebut, lalu memandang Tama. Bibirnya bergerak perlahan. "Jangan benci ya kakakmu." Tama menunduk, menggenggam tangan ibunya sambil menahan tangis. Hari-hari setelah penangkapan Haris berjalan terasa lambat. Tama masih menemani Ibu Salmah menjalani pengobatan. Setiap pagi, Nisa membantu wanita tua itu melatih gerakan tangan, menelan makanan, dan mengucapkan kata-kata sederhana. "Air," ucap Nisa perlahan. Bibir Ibu Salmah bergerak, tetapi yang keluar hanya suara serak.
Tama duduk di samping ranjang sambil tersenyum. Tidak apa-apa, Mak. Pelan-pelan saja. Ibu Salmah memandang anaknya, lalu mencoba kembali. Ah, insinyur. Tama langsung menggenggam tangannya. Meski hanya satu kata, suara itu membuat matanya berkaca-kaca. Di tempat lain, petugas terus memeriksa kejahatan Haris. Semua kebohongan yang disembunyikannya mulai terbuka. Uang yang dikirim Tama setiap bulan ternyata digunakan untuk membayar utang usaha. Foto Ibu Salmah yang dikirim kepada Tama merupakan foto lama. Seno juga mengaku membantu memalsukan surat penjualan tanah. Ia menerima uang dari Haris dan berjanji mencarikan pembeli secepat mungkin. Beberapa minggu kemudian, persidangan dimulai. Tama membawa ibunya ke ruang sidang dengan kursi roda. Saat Haris masuk mengenakan pakaian tahanan, ruangan menjadi sunyi. Haris terlihat jauh lebih kurus. Rambutnya tidak terurus dan wajahnya tidak lagi menunjukkan kesombongan. Pandangan Haris berhenti pada Ibu Salmah. Wanita tua itu menatapnya tanpa marah. Namun, air mata perlahan mengalir di pipinya. Hakim membacakan perbuatan Haris satu demi satu. Ia terbukti mengambil uang milik ibunya, memalsukan surat, memberikan obat tanpa izin, menyekap, dan melakukan kekerasan. Mobil, barang berharga, dan harta yang dibeli dari hasil kejahatan disita. Penjualan tanah dibatalkan. Haris dan Seno dijatuhi hukuman penjara selama bertahun-tahun serta diwajibkan mengganti semua kerugian. Saat petugas hendak membawanya keluar, Haris menoleh kepada ibunya. "Mak, maafkan Haris." Langkah Ibu Salmah tidak dapat mengejarnya. Tangannya hanya terangkat sedikit dari kursi roda. Haris menunduk, lalu berjalan menuju pintu. Bibir Ibu Salmah bergerak susah payah. "Haris." Putra sulungnya berhenti. Suara itu lemah, tetapi terdengar jelas oleh seluruh orang di ruangan. Ibu Salmah menarik napas, lalu mengucapkan kalimat yang terputus-putus. "Ibu, tetap mendoakanmu." Bahu Haris bergetar. Ia tidak berani menoleh lagi saat petugas membawanya keluar dari ruang sidang. Tama berlutut di samping kursi roda ibunya. Ibu Salmah mengusap kepala anak bungsunya, lalu berbisik dengan suara yang perlahan kembali. "Kita pulang." 1 tahun telah berlalu sejak hari persidangan. Rumah keluarga Tama kini kembali terawat. Pagar bambu yang dahulu hampir roboh sudah diganti. Halaman dipenuhi bunga melati kesukaan Ibu Salmah, sedangkan kursi kayu diletakkan di bawah pohon mangga agar wanita tua itu bisa menikmati udara pagi. Keadaan Ibu Salmah perlahan membaik. Tubuhnya memang belum sekuat dahulu, tetapi ia sudah mampu berjalan dengan bantuan tongkat. Suaranya juga semakin jelas, meski terkadang harus berhenti untuk menarik napas. Tanah yang hampir dirampas Haris tidak dijual. Tama menggunakannya untuk membangun sebuah rumah singgah sederhana bagi orang-orang tua yang tidak memiliki keluarga. Di samping bangunan itu, ia membuat dapur kecil yang setiap hari membagikan makanan hangat. Warga desa ikut membantu. Pak Darman mengantar bahan makanan dari pasar. Nisa memeriksa kesehatan para penghuni. Bu Narti memasak bersama beberapa ibu desa, sedangkan Chandra sering datang membawa buah dari kebun. Ibu Salmah duduk di teras rumah, singgah sambil membungkus nasi. Wajahnya terlihat jauh lebih tenang dibandingkan saat ditemukan di rumah kosong. "Ma tidak perlu bekerja terlalu lama," kata Tama sambil mengambil tumpukan bungkus nasi dari tangannya. Ibu Salmah tersenyum. Selama tangan ibu masih bisa bergerak, ibu ingin membantu. Tama duduk di sampingnya. Seorang petugas desa datang membawa sepucuk surat. Surat itu dikirim dari penjara dan ditujukan kepada Ibu Salmah. Tangan wanita tua itu bergetar ketika melihat nama pengirimnya. Haris. Ibu Salmah membuka surat tersebut perlahan. Di dalamnya, Haris menulis bahwa ia menyesali semua perbuatannya. Kehidupan di dalam tahanan membuatnya memahami bahwa tanah,
mobil, dan usaha tidak sebanding dengan satu tetes air mata ibunya. Ia juga mengaku selalu mendengar suara Ibu Salmah dalam tidurnya. Suara yang memanggil namanya dengan lembut, bahkan setelah dirinya melakukan kekejian. Air mata Ibu Salmah jatuh ke atas surat. Tama menggenggam tangannya. Ibu boleh marah. Ibu Salmah menggeleng. Marah tidak akan mengembalikan waktu. Namun, Haris tetap harus menjalani hukumannya agar ia belajar. Ia melipat surat itu dan menyimpannya di dalam kotak kayu. Menjelang sore, para penghuni rumah singgah berkumpul di halaman. Anak-anak desa duduk mengaji bersama Tama. Suara mereka terdengar lembut di antara hembusan angin. Ibu Salmah memandang anaknya dengan mata berkaca-kaca. Ayahmu pasti bahagia melihat tempat ini. Tama menundukkan kepala di pangkuan ibunya. Semua ini karena pesan ibu. Ibu Salmah mengusap rambutnya. Jangan hanya menjaga ibu. Jagalah mereka yang tidak punya siapa-siapa. Azan maghrib terdengar dari musala. Tama membantu ibunya berdiri. Lalu mereka berjalan perlahan menuju rumah. Di belakang mereka, dapur masih mengepulkan aroma nasi hangat. Rumah singgah itu dipenuhi tawa, doa, dan orang-orang yang kembali merasakan hangatnya sebuah keluarga.